I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau dalam pengertian lainnya pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja mulai dari usia 15 tahun sampai 65 tahun dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Baik, kita akan melangkah pada materi selanjutnya, yaitu penyebab pengangguran. Pada umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penyebab pengangguran juga bisa dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang keempat, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan kerja. Yang kelima, terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, hambatan dalam kegiatan ekspor impor, peraturan yang menghambat investasi atau lainnya. Yang keenam, informasi pasar kerja masih kurang efektif. Yang ketujuh, iklim investasi belum kondusif dan maksimal. Yang kedelapan, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kesembilan, resesi ekonomi. Yang kesepuluh, kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang terakhir, persaingan pasar global di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, lebih memilih tenaga kerja dari luar negeri dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai kemampuannya kurang mumpuni. Baiklah, kita akan melangkah pada materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang umum dihadapi di berbagai negara. Berikut berbagai jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama. Misalnya, perubahan negara dari agraris menjadi ekonomi. Tentu saja hal ini berdampak pada berkurangnya tenaga kerja akibat adanya perubahan lowongan pekerjaan. Alhasil, angka pengangguran tinggi lantaran banyak penduduk tidak memiliki keterampilan di bidang tersebut. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Jenis pengangguran selanjutnya adalah pengangguran konjungtural atau siklis. Pengangguran ini terjadi dikarenakan perubahan ekonomi seperti negara mengalami resesi ekonomi atau kemunduran, atau sedang dalam masa depresi atau kehancuran. Hal tersebut membuat tak sedikit perusahaan merugi sehingga terjadilah pengurangan tenaga kerja atau PHK secara besar-besaran. Yang ketiga, pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini di mana seseorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk menyaring kandidat pelamar terbaik sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga pelamar butuh waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini berkaitan dengan ekonomi jangka pendek seperti sektor perkebunan. Sebagai contoh, seorang petani kebun sedang menganggur lantaran menunggu musim panen tiba. Yang kelima, pengangguran terbuka.
Jenis pengangguran ini merupakan keadaan di mana seorang yang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran dikarenakan lowongan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Yang keenam, setengah menganggur. Dikatakan setengah menganggur, pasalnya tenaga kerja tersebut dilihat dari jam kerjanya, produktivitas, serta penghasilan yang diperoleh. Misalnya pekerja freelance yang tidak memiliki kepastian jam kerja. Yang ketujuh, pengangguran terselubung. Jenis pengangguran yang terakhir ini adalah pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja menurun, mungkin karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan pekerja, atau bisa juga dikarenakan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya. Selanjutnya, dampak pengangguran. Semakin tinggi angka pengangguran suatu negara, tentu akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Penjelasan mengenai beberapa dampak pengangguran adalah sebagai berikut. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap masyarakat tentu perlu bekerja, sehingga dampak pengangguran bagi masyarakat diantaranya: yang pertama, meningkatkan kemiskinan; yang kedua, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan; yang ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial; yang keempat, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan; yang kelima, keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Sementara bagi negara, banyaknya jumlah pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Yang ketiga, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Yang keempat, hutang negara meningkat. Yang kelima, daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Setelah memahami penyebab dan dampaknya, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai cara mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan setara. Yang kedua, menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya info lowongan kerja bisa tersebar luas. Yang ketiga, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Yang keempat, mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebaran tenaga kerja seimbang. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dengan cara menggiatkan program padat karya, mendorong ekspor dan sebagainya. Yang keenam, menciptakan usaha-usaha baru dengan memperluas lapangan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Yang kedelapan, mengembangkan usaha mikro dan kecil. Yang kesembilan, perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ke-11, penempatan TKI yang memiliki kompetensi dengan kualitas memadai di luar negeri. Demikian pembahasan tentang penyebab, jenis, dampak, dan cara mengatasi pengangguran yang perlu kita ketahui. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran adalah permasalahan yang bisa memberikan efek yang tidak baik bagi individu maupun perekonomian negara. Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan supaya tingkat pengangguran suatu negara dapat berkurang.